Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagio Nambang dengan NPM 247 Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi simulasi Monte Carlo pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja pada materinya. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Simulasi Monte Carlo atau yang sering dikenal sebagai teknik sampling simulation merupakan metode matematika terkomputerisasi yang memanfaatkan pengambilan sampel data acak untuk melakukan eksperimen numerik. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam suatu model yang distribusinya telah diketahui atau dapat diperkirakan sebelumnya. Secara prinsip, simulasi ini memberikan solusi atas persoalan kompleks melalui pendekatan sederhana yang dibantu oleh program komputer. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an sebagai bagian dari upaya saintifik dalam menangani ketidakpastian. Baik, slide selanjutnya itu mengenai batasan dasarnya, yaitu dalam mengimplementasikan simulasi Monte Carlo ini terdapat 3 batasan dasar yang diperhatikan. Yang pertama yaitu simulasi ini tidak disarankan jika suatu persoalan dapat diselesaikan secara matematis murni dengan hasil yang tuntas. Kemudian yang kedua, apabila sebagian persoalan dapat diuraikan secara analitis, maka penyelesaiannya hendaknya dilakukan secara terpisah. Bagian analitis dikerjakan secara manual, sementara bagian yang kompleks diselesaikan dengan Monte Carlo, sebelum akhirnya disusun kembali sebagai hasil akhir. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu simulasi ini dapat digunakan sebagai pembanding jika terdapat dua sistem dengan perbedaan parameter atau distribusi tertentu guna mendapatkan evaluasi yang lebih komprehensif. Kemudian yang selanjutnya yang itu mengenai tahapan algoritma. Proses simulasi ini mengikuti 3 langkah algoritma yang sistematis. Yang pertama yaitu tahap pertama adalah sampling. Pada tahap ini dilakukan pembangkitan variabel, acak, dan distribusi probabilitas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu eksperimen numerik. Variabel acak tersebut dimasukkan ke dalam model matematis untuk menganalisis performa sistem. Kemudian tahap ketiga adalah analisis statistik. Hasil dari eksperimen numerik kemudian dievaluasi secara statistik untuk mendapatkan kesimpulan mengenai perilaku sistem. Karakteristik utama dari proses ini adalah sistem keluarannya yang acak, distribusinya yang teridentifikasi, serta hasilnya yang dapat diukur selama percobaan berlangsung. Kemudian lanjut saja kepada studi kasus yaitu pada tabel distribusi permintaan sepatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada simulasi Monte Carlo ini pada tabel distribusi permintaan penjualan sepatu. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa sampel yaitu permintaan per hari dan frekuensi permintaan. Nah, pada hari pertama memiliki permintaan 4 pasang dan frekuensi permintaannya 5. Pada hari kedua memiliki permintaan 5 pasang dan frekuensi permintaan 10. Pada hari ketiga memiliki 6 permintaan dan frekuensi permintaannya 15 dan seterusnya. Dan pada frekuensi permintaan ini dijumlahkan dan hasilnya 100. Nah, untuk menghitung distribusi densitas yaitu dengan cara frekuensi permintaan dibagi dengan jumlah frekuensi permintaan dan hasilnya seperti ini. Nah, pada hari pertama itu hasilnya 0,05 dan hari kedua 0,01 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung distribusi kumulatif yaitu dengan cara distribusi densitas ditambah dengan distribusi densitas sebelumnya. Nah, karena ini yang pertama jadi tidak usah langsung saja ditempel 0,05 dan pada hari kedua yaitu 0,01 ditambah 0,05 hasilnya 0,15 dan sampai seterusnya sampai hari ke-6. Nah, untuk kemudian pada tag number yaitu cara menghitungnya itu mulai dari hari pertama yaitu 00 sampai 05. Kenapa 05? Karena distribusi kumulatifnya itu sampai 0,05. Maka ditulisnya 00 sampai 05. Nah, untuk hari kedua lanjutkan saja sama seperti sebelumnya juga sampai dengan hari ke-6. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai random dengan cara rumus Excel yaitu dengan cara seperti ini. Yaitu run, maka kita akan dapat
rumus nilai randomnya atau nilai random value-nya yang kita dapat dari rumus Excel ini. Kemudian setelah mendapatkan nilai random value-nya, kita langsung saja tempel ke sini pada tempel pada prediksi permintaan sepatu hari berikutnya. Nah, saya ini batas menjadi hari ke-10 saja, yaitu kita tempel saja ke sini sampai hari ke-10. Kemudian berikutnya yaitu akan dikali dengan 100. Nah, setelah dikali 100 maka hasilnya seperti ini. Berarti pada hari permintaan ke-1 yaitu 0,56 seterusnya dikali 100 maka 56 sekian sampai hari ke-10. Nah, setelah menghitung ini kita tinggal menentukan jumlah pesanan sepatu per harinya. Nah, cara menentukannya itu kita lihat perhitungan ini bukan 56. Nah, maka 56 kita lihat tag number yang mencakup 56 ini yang mana ya, kebetulan yaitu pada hari ke-5 yaitu 61 sampai 85. Maka maaf maksudnya 31 sampai 60. Jadi jumlah pesanan sepatu pada hari pertama yaitu 7 pasang. Nah, untuk yang hari kedua yaitu karena 12, maka yang mencakup 12 yaitu 06 sampai 15 maka 5 pasang. Yang hari ketiga karena ininya 80 nilai randomnya 89 maka mencakup tag number hari ke-6 yaitu 86 sampai 100 maka 9 pasang dan seterusnya. Dan kita jumlahkan dan kita dapat menentukan bahwa prediksi permintaan penjualan sepatu yaitu jumlahnya itu 70 permintaan. Mungkin itu studi kasusnya. Saya akan lanjutkan dengan materi selanjutnya pada simulasi Monte Carlo ini. Nah, baik, berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada metode Monte Carlo ini, yaitu memiliki beberapa kelebihan signifikan. Di antaranya adalah kemudahan dalam implementasi untuk persoalan matematika yang rumit serta fleksibilitas dalam menangani data statistik melalui bantuan komputer. Namun demikian, terdapat keterbatasan yang perlu dipahami. Proses ini memerlukan jumlah sampel yang sangat besar untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi, sehingga memakan waktu komputasi yang cukup lama. Selain itu, perlu ditekankan bahwa hasil dari simulasi ini tetap merupakan sebuah estimasi atau perkiraan probabilitas, bukan sebuah kepastian absolut. Nah, kesimpulannya, dari materi Monte Carlo ini, teknik ini adalah alat yang sangat berguna dalam manajemen resiko dan pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian, asalkan digunakan dengan memperhatikan batasan dan jumlah sampel yang memadai untuk menjamin validitas statistik. Mungkin itu saja yang materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.